KKM from Home kelompok 23 jurusan akuntansi PKN STAN akan memberikan gambaran singkat mengenai konsep dasar akuntansi. Nah, ini pengantarnya. Sebenarnya akuntansi ini kaitan erat kepada laporan keuangan yang berisi sebagai berikut. Maka ketika hal tersebut ini dilaporkan secara lengkap, maka pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan tersebut akan semakin andal atau semakin akurat. Jadi, karena adanya PSAK 45 tentang organisasi nirlaba, mereka mengatur laporan keuangan organisasi nirlaba. Mereka mengharapkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Nah, ada 3 jenis laporan keuangan organisasi nirlaba atau contohnya masjid, yaitu ada laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan aktivitas. Kita masuk langsung konsep dasarnya. Konsep dasar persamaan dasar akuntansi ini adalah harta sama dengan utang dan modal. Ini adalah hukum dasar di akuntansi. Karena harta di sebelah sisi kiri dari sama dengan, maka harta akan bertambah di sisi kiri, sementara ini akan bertambah di sisi kanan. Nah, terjemahan dari rumus ini kita terjemahkan ke bahasa ini. Sebenarnya dua kalimat tersebut, aset, liabilitas, ekuitas, dan harta utang modal ini sama-sama rumusnya, cuman hanya membedakan adalah bahasanya. Maka harta, utang, modal, awal, pendapatan, kurang beban ini sebenarnya rumus atau turunan dari rumus ini, karena rumus dari modal dan ekuitas ini adalah modal awal ditambah pendapatan dikurangin sama beban. Ketika beban dipindahkan ke sisi kiri, dia akan bertambah karena di sini minus. Dia akan bertambah, maka saldo awal atau saldo normalnya harta dan beban ini adalah di debit. Sisi kiri ini akan bertambah di debit, sedangkan sisi kanan ini akan bertambah di kredit. Maka contoh transaksi yang pertama, 2 Agustus 2002 saya menerima kas dari infak sholat Jumat sebanyak 1 juta. Maka karena saya menerima kas ini, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas pada pendapatan sebanyak 1 juta, kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Maka kas akan mempengaruhi aset sebanyak 1 juta dan pendapatan akan mempengaruhi kita sebanyak 1 juta, karena rumus ekuitas ini kan tadi pendapatan dikurangin sama beban. Maka saldo kita adalah 1 juta di kiri dan 1 juta di kanan. Begitu juga transaksi di tanggal-tanggal selanjutnya. Maka pada saat penyusunan laporan aktivitas, kita akan mencatat 1 juta atau menyajikan 1 juta di pendapatan, maka total pendapatan adalah 1 juta. Sementara karena kita menerima kas sebanyak 1 juta pada tanggal 2 Agustus tadi, kita akan masukkan 1 juta ke neraca. Tapi kenapa di sini 500? Karena di sini ada transaksi pada tanggal 5 Agustus kita mengeluarkan uang secara kas untuk membayar listrik. Maka kalau kas kita dapat 1 juta terus kita keluarin kas lagi 500.000, maka saldo kita hanya sebanyak 500.000 di neraca di akhir tahun. Begitu pula karena kita membeli sapu tadi di sini. Nah, itu sapu di sini 30.000, maka akan mengurangi atau harus menambah perlengkapan kita karena kita membeli sapunya dengan utang bukan dengan kas. Ketika kita membeli sapu dengan kas, maka di sini 500.000 dikurangkan 30.000 lagi, yaitu sebanyak 470.000. Nah, begitulah secara singkatnya. Terima kasih. Nah, ini contohnya dari anggaran yang kolom 7 ini. Nah, untuk realisasi dan penyelaman ini, realisasi itu adalah berapa jumlah aktual yang terjadi di akhir tahun. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan bagaimana cara menginput anggaran masjid yang hijau di kolom 7 ini langsung ke aplikasi Excel-nya. Kita akan langsung praktek dengan cara inputnya. Jadi berikut adalah tampilan utama dari aplikasi Excel kita. Nah, kalau kita input anggaran, kita langsung aja klik anggaran di sini. Nah, berikut ada tampilannya, sama seperti di PPT kita tadi. Ini contohnya. Nah, jadi kita akan mencoba input semua ini ke aplikasi Excel kita. Nah, yang pertama itu contohnya ini ya, program dakwah. Nah, berarti caranya itu kita bisa aja langsung klik di sini. Lalu klik yang ada tanda segitiga terbalik ini. Nah, ini contohnya. Kita pilih aja nama program yang
siswa ya. Jadi contohnya adalah program dakwah. Terus nama kegiatannya adalah contohnya misalkan dari pengajian subuh ya. Dan sama juga ya, kita pilih ini terus kita cari pengajian subuh ya, nomor 23. Selanjutnya adalah kode akun. Nah, ini ada instruksinya, yaitu ketikkan kata kunci terlebih dahulu, kemudian pilih akun yang sesuai. Nah, jadi kita bisa seperti ini ya. Misalkan contohnya nonton narasumber atau penceramah. Jadi kita bisa cari di sini nonton. Langsung kita seperti tadi klik di sini. Cari nonton narasumber atau penceramah. Kemudian anggaran. Nah, misalkan kita itu pengajian subuh sekali kita anggarkan sebesar 150.000, misalkan ya 150. Nah, pengajian subuhnya itu kan itu sehari sekali ya. Nah, misalkan kita buat dalam 1 bulan, berarti 30 hari, berarti kita kali 150 ya dengan 30 di sini. Nah, langsung kita enter aja. Jadi 4.500.000. Jadi bisa ya kita kalau mau menganggarkan berapa sekali pengajian subuhnya itu. Nah, lanjutnya itu yang kedua adalah program siswa. Sama seperti tadi ya, program siswa. Terus kegiatannya adalah anak asuh. Terus kegiatannya adalah anak asuh. Dan langsung ke ya. Terus anak asuh sama seperti tadi. Ini banyak yang mungkin kita bisa membuat kata kunci yang lebih spesifik lagi, misalkan nah ini langsung ketemu infak anak asuh. Anggarannya adalah 2 juta. Berikutnya adalah program siswa. Sama ya, nanti kita kalau sama itu kita bisa langsung klik CTRL-D, kita copy langsung aja dari atas gitu ya, CTRL-D tadi. Terus nama kegiatannya adalah sholat Jumat. Kita cari sholat Jumat. Ini ya, nomor 28. Kode akunnya adalah infak tadi. Sama seperti tadi. Terus anggarannya misalkan kan sholat Jumat itu sekali seminggu, berarti sholat Jumat itu 4 kali dalam sebulan ya. Nanti kita bisa seperti ini, misalkan kita sekali sholat Jumat itu kita anggarkan kita bisa dapat 2.500.000 dari infak kota Jumat ya. Nah, kalau dalam sebulan berarti kita kali 4. Sama seperti tadi ya, kita bisa anggarkan per sholat Jumat itu berapa infak kota Jumat yang akan kita dapat. Nanti bisa 10 juta. Lanjutnya adalah program siswa. Sama ya, kita bisa CTRL ini lagi kayak tadi. Terus selanjutnya ada siswa ya, atau penerimaan zakat mal. Sama kata kuncinya penerimaan zakat mal. Anggarannya adalah 1 juta ya, seperti itu ya. Ini sama juga bisa CTRL-D, ini juga CTRL-D karena sama seperti atasnya. Terus pakai, kita cari sini pakai dan sama ya, sebesar 1 juta ya, seperti itu. Selanjutnya manajemen dan umum, ini sama juga ya, kita isi nasional. Sebesar 250.000. Nah, selanjutnya kalau kita udah kita input semua anggarannya itu,
kalau kita balik lagi ke tampilan utamanya, kita bisa lihat di capaian program ya. Nah, di sini nanti bakal muncul grafik. Nah, cara memunculkan grafiknya itu kita bisa klik di sini, lalu kita refresh. Nah, muncul grafik yang tentang program yang sudah kita anggarkan tadi di anggaran. Nanti kalau kita misalkan udah terbuat realisasinya, udah selesai jumlahnya, itu bakal muncul grafik batangan warna merah di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi akuntansi masjid ini menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, adapun kreator atau penyusun dari aplikasi ini adalah Bapak Andi Prasetyawan Hamzah, yaitu salah satu dosen jurusan akuntansi PKN STAN. Nah, tujuan dibuatnya aplikasi akuntansi masjid ini yaitu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dan dihasilkannya laporan keuangan masjid yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus masjid. Lalu acuan standar akuntansi yang digunakan dalam aplikasi ini adalah mengacu pada PSAK nomor 45 revisi 2011 terkait pelaporan keuangan entitas nirlaba. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pertama fitur-fiturnya terlebih dahulu ya dari aplikasi akuntansi masjid ini. Nah, di sini terlihat dashboard. Nah, ini namanya dashboard aplikasi. Nah, di dashboard ini terlihat beberapa menu ya. Bisa kita lihat yang pertama ada identitas masjid. Nah, di sini kita bisa menginput satu-satu ya secara manual. Begitu juga di petugas akuntansi bisa kita input secara manual data-datanya, dan juga yang terakhir ketua yayasan ya. Sama juga seperti yang lainnya kita input secara manual. Nah, setelah kita input secara manual tadi data-data tersebut, nah secara otomatis data tersebut akan tercantum dalam menu cetak laporan nantinya. Nah, selanjutnya ada menu anggaran. Ya, menu anggaran. Nih, menu anggaran. Nah, di menu anggaran ini kita bisa memasukkan anggaran apa saja yang kita anggarkan untuk masjid dalam 1 tahun periode. Nanti ntar akan dijelaskan lebih lanjut ya. Lalu ada menu jurnal. Nah, sini menu jurnal adalah untuk mencatat transaksi-transaksi apa saja yang kita lakukan. Nah, di menu jurnal ini ada fitur pencarian otomatis ya. Nih, ada fitur pencarian otomatis. Jika kita ingin menulis kata atau kunci infak, nah, maka secara otomatis akan terfilter akun yang terkait dengan infak tadi. Nah, ya. Nah, lalu ada fitur balance untuk ini ya, untuk mengimbangkan sisi kiri debit dan sisi kanan kredit. Nah, di menu jurnal ini untuk bisa menginput ini atau membuat di menu jurnal ini kita harus bisa memahami konsep persamaan dasar akuntansi yang telah dijelaskan di awal tadi. Kalau mau bisa menginput di menu jurnal ini, kita harus paham konsep dasar akuntansinya dulu. Begitu. Selanjutnya ada ini ya, menu-menu laporan seperti laporan aktivitas. Nah, ini nanti akan tercantum secara otomatis ya. Ini ada menu cetak, tinggal cetak laporan jika kita mau cetak. Ini langsung cetak saja. Itu ada laporan arus kas. Ada menu neraca. Lalu ada menu neraca saldo jika kita mau mengecek saldonya ya. Nih, jika mau update kita bisa langsung tinggal klik refresh saja. Nih, jika kita mau mengecek neraca saldo, ini akan muncul akun-akun yang ada saldonya saja. Lalu di sini ada menu buku besar. Di sini kita bisa filter buku besar apa saja yang mau kita tampilkan. Nah, yang kita ingin tampilkan. Saya akan menjelaskan terkait menu jurnal. Nah, setelah kita melalui penginputan data tadi, ya yang ini ya, dan kita sudah menginput
anggaran dan sudah mempunyai anggaran, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencatat transaksi di buku jurnal, yaitu di menu jurnal ini ya. Nah, setelah kita mencatat transaksi di menu buku jurnal ini, maka secara otomatis semua di buku besar, neraca saldo, laporan aktivitas, laporan arus kas, neraca, dan termasuk executive information summary ini sudah, itu semuanya angkanya semuanya sudah akan terwujud secara otomatis tercantum di ini ya. Jadi cukup mencatat di buku jurnalnya saja. Nah, lalu bisa kita lihat di menu jurnalnya. Nah, di sini di menu ini bisa terdapat beberapa kolom ya. Nah, mulai dari tanggal sampai arus kas. Di sini ada tanggal, nomor bukti, uraian. Nah, 3 kolom ini bisa kita input secara manual. Lalu ada jenis dana. Nah, jenis dana bisa kita pilih dana itu tidak terikat atau terikat. Lalu ada pekerja atau program kerja. Nah, di sini kalau di masjid ada suatu kelompok kerja yang sudah ditunjuk untuk menangani suatu program, maka bisa kita pilih. Ini ada pilihannya, ini contoh saja ya, bisa dimodifikasi juga. Lalu ada program, jika ada memang sudah punya program bisa kita pilih. Begitupun juga dengan kegiatan, sama seperti ini program juga. Lalu ada kode dan nama akun. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan cara menulis kata kunci. Jadi ketika ada transaksi yang harus kita catat, maka kita harus menulis kata kunci di kolom ini. Misalnya kita mendapat pendapat infak, maka kita akan menulis kata infak, kata kunci infak. Kita tulis infak. Nah, kita pencet yang ini, tombol ini ya. Nah, maka muncul akun-akun yang terkait dengan infak. Ini ada infak kotak Jumat. Nah, itu. Lalu ada ini sisi kiri dan sisi kanan debit kredit. Nah, di sini kita menulis angka dari transaksi yang kita lakukan. Bisa infak berapa sejuta, bisa tulis 1,000,000. Nah, itu ini bisa lihat tidak balance. Nah, jadi di sisi ini harus balance di kedua sisi ini, dan tidak ada muncul selisih gitu. Jadi kita harus menulis di kanan juga agar balance. Maaf, salah. Nah, itu. Lalu ada kolom namanya arus kas. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi arus kas. Jadi jika ada arus kas masuk atau keluar, maka kita akan harus memilih salah satu ini. Jadi jika ada aktivitas operasional, maka kita akan memilih aktivitas operasi. Jika ada penjualan atau pembelian aset tetap, maka kita memilih aktivitas investasi. Kalau ada utang jangka panjang, pembayaran utang jangka panjang, maka yang kita pilih adalah aktivitas pendanaan gitu. Selanjutnya saya akan mencontohkan satu transaksi di menu jurnal ini. Nah, kita misalkan pada tanggal 11 September 2020, nomor buktinya misalkan 001 bulan 09, nama masjid ini Masjid Ittihadul Muslimin. Kita singkat saja MIM 2020. Nah, 3 kolom ini kita bisa input secara manual ya. Lalu uraian, misalkan kita menerima pendapatan infak sholat Jumat, saat sholat Jumat, kita tulis saja menerima pendapatan infak sholat Jumat. Nah, selanjutnya, lalu apa jenis dananya? Jenis dananya kita misalkan karena ini infak, misalkan ini tidak terikat, karena infak ini umum. Lalu ada pekerja apa yang menangani infak? Nah, kita misalkan ZIS, misalkan infak sholat. Lalu ada program
Di sini kita perlu menginput kata kunci. Nah, di sini kan kita menerima pendapatan infak Jumat. Jadi yang pertama pasti kas akan bertambah karena kita menerima uang. Jadi yang pertama kita perlu menuliskan kata kunci kas di sisi debit sisi kiri. Kas kita cari seperti ini. Nah, sebesar berapa? Kita misalkan sebesar 1.501.000. Nah, lalu kemudian apa sih yang bertambah? Nah, pendapatan infak tadi kan pasti pendapatan infak yang bertambah. Ini pendapatan infak sholat Jumat. Kita tulis kata kuncinya infak. Ketika kita cari, kita misalkan ini infak kotak Jumat. Sebesar berapa? Sama dengan kasnya, yaitu sebesar 1.500.000. Nah, lalu arus kasnya. Nah, ini bisa karena ini merupakan arus kas operasional, maka kita pilih yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi masuk karena ini bukan pendapatan. Nah, terus bisa kita lihat lagi di sini, kita bisa lihat di baris pertama ini lengkap ya atribusinya, sedangkan di barisan kedua ini kurang lengkap karena tidak ada kegiatan pendapatan. Jadi harus kita samakan di satu transaksi ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal blok saja seperti ini, lalu kita tinggal klik CTRL-D. Nah, langsung sama. Nah, setelah kita selesai mencatat semua transaksi, kita bisa lihat di laporan ini sudah terisi semua ya, sudah terinput secara otomatis dari transaksi-transaksi yang telah diinput di jurnal tadi. Nah, ini tadi ada penerimaan infak yang sudah terinput. Kita cek neraca juga sudah terinput secara otomatis, sudah masuk. Di laporan arus kas juga begitu, sudah masuk. Dan ini buku besar. Nah, kita mau beli apa kas kan? Nah, sudah ada masuk juga. Dan juga kita bisa cetak juga ya. Ini kan cetaknya. Ini cetak. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan penggunaan aplikasi Anotasi Masjid ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.